ada momen-momen pahit juga nggak sih yang dirasain ketika menjalani syuting? Mungkin momen pahitnya di perjalanan pulang gitu, pulang pergi gitu kan. Kayak yang tidur gua di stasiun terus kayak gua sambil ngeratapi nasib kadang kayak oh gua udah sejauh ini karena dulu gua nggak berani sama sekali Bang, pergi jauh-jauh tuh nggak pernah berani. Dan kayak takut gitu kan. Sekarang gua bisa kemana aja sendirian tanpa ngerasain takut gitu. Kayak gua udah berani nih, udah bisa. Dan keluh kesah saya juga gua waktu itu kan syuting. Jadi hari ini syuting dan besok harus syuting pagi. Kalau pulang, Boa kejauhan. Akhirnya Boa nginep dong di tukang make up gitu. Nah, Boa tuh kayak ngerasa nyusahin mereka gitu, nggak enak gitu kan. Nggak enakan. Terus kayak, ya Allah gue jadi nyusahin banget gitu-gitu sih. Kayak nggak ketemu emak gitu. Karena Boa kalau misalnya pulang dari mana-mana, biasanya cerita kan sama emak. Nah itu kalau nginep kan jadi nggak cerita. Kayak kependem sendiri gitu, kayak kesiksa gitu. Tapi kan bisa telepon. Kalau telepon kan kedengeran orang lain kan. Boa tuh pengen kayak udah berdua aja cerita gitu-gitu sih. Nah, sekarang tuh Boa kemana-mana sendiri atau ada yang nemenin atau ada kayak manajer gitu? Enggak sih, kadang kalau misalnya ada temen nganggur gitu, yuk ikut gue yuk nemenin syuting. Kalau misalnya mereka lagi pada sibuk semuanya, udah Boa sendirian aja pergi. Tapi kalau ngomongin masalah syuting dengan jadwal yang padat gitu kan? Enggak padat sih Bang, agak renggang kadang. Agak renggang, ya nggak apa-apa harus disyukurin gitu kan ya. Tapi ibadah tetap ya, ingat apa yang dibilang sama orang tua. Soalnya Emak Boa sih lebih ini banget, kalau misalnya Boa pulang kerja nih, tadi sholat nggak lu? Gitu, ninggalin johor lu ya gitu. Kadang Boa karena suka ninggalin johor kan. Masih suka ketinggalan? Waktu dulu-dulu gitu, dia suka ngomel kayak, jangan kayak gitu lu, nyari duit sampai lupa Tuhan gitu-gitu. Mungkin kita dikasih rezekinya sama siapa? Sama Allah gitu dia. Jadi sekarang kalau misalnya Boa, johor ntar dulu inget kata-kata itu gitu kayak, emak gua ngomong kayak gini nih, ya udah. Awal-awalnya kayak gitu, tapi sekarang sih kayak alhamdulillah insya Allah dijaga lah. Karena emang kerasa banget sih kalau misalnya kita nggak sholat nih, kadang rezeki tuh ngandet gitu. Kalau sholatnya rajin, duha gitu, al-waqiah gitu-gitu, lancar aja gitu Bang. Oh Masya Allah, berarti Boa ini banyak-banyak menjalankan ibadah-ibadah sunnah juga ya, duhanya rajin gitu kan ya. Itu yang membuka pintu rezeki juga tuh soalnya. Sama gitu sedekah kan. Jangan lupa, berapapun 2.000 goceng. Benar. Tapi kalau goceng doanya jangan ngeberbet bae, Mas. Insecure atuh sama duit. Lu kalau sedekahnya ditransfer juga dipeletin ATM tuh. Iya, goceng. Tapi kalau sedekah terus setiap hari dijalanin ya? Insya Allah setiap hari. Terus kadang Boa ngikutin si Ali Jaber. Sedekah subuh. Sedekah subuh. Ya, jadi kalau misalnya emang kita subuh-subuh nggak keluar nyari anak yatim atau orang susah gitu, pengemis atau apa, ditabung dulu, nanti kalau ngeliat orang susah kasih gitu-gitu. Iya, benar. Itu juga bisa diterapin di rumah sih sebenarnya. Kayak aku sama istri kan di rumah tuh kita ada masjid yang mereka tuh naruh kotak amal di setiap rumah gitu kan. Jadi setiap pagi tuh kita bisa naruh di situ. Nanti sebulan sekali ditukar lagi kotaknya, dan itu emang segitu ngaruhnya loh. Sedekah subuh tuh segitu ngaruhnya. Makanya insya Allah rezekinya Boa nggak akan putus nih gitu kan. Karena rajin sedekah, baca al-waqiah, sholat duhanya nggak tinggal juga kan. Ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Boa Sartika. Berumur 21 tahun, ibadahnya luar biasa, terus menjalani pekerjaannya juga luar biasa. Tapi masih jomblo. Tapi nggak apa-apa, jomblonya elegan. Cuma seenggaknya kalau yang menonton ini umurnya lebih tua daripada Boa, apakah kita nggak malu gitu yang muda gitu kan ya, mereka tuh lebih rajin gitu. Yuk, makanya saya juga pengen ngajakin teman-teman Insight semua nih, ini buat saya juga nih, teguran buat saya juga. Maksudnya kita yuk lebih perbanyak lagi gitu ibadahnya. Nah, cuma sekarang Boa, pada saat Boa ini posisinya di atas nih, ini kan roda itu selalu berputar ya. Kita nggak tahu, mungkin waktu di masa-masa dicampakkan, masa-masa nggak dianggap, itu rodanya lagi di bawah. Sekarang rodanya lagi berputar ke atas gitu kan. Banyak nggak sih teman-teman Boa yang dulu kenal sama Boa, yang nyepelein Boa tuh akhirnya datang lagi? Kalau keluarga tadi udah cerita gitu kan. Tapi kalau teman-teman? Kalau teman-teman sih enggak sih, dulu bukan nyepelein. Boa emang dari sekolah suka kayak bertingkah konyol, kayak orang blow on lah, kayak orang gila gitu, kayak apa pakai kerudungan mengok-mengok apa gitu. Nah kan suka dibully-bully gitu, kayak
apalah dibully-bully, tapi Boa seneng sama bulian itu karena Boa Oh doyan, iya, dibully doyan. maksudnya bukan dibully yang nyakitin ya, Iya, kayak iya. kayak bahan ketawaan. Oke. Boa seneng ngeliat orang ketawa gitu. Berawal dari situ kayak, dan sekarang juga teman-teman Boa masih yang baik gitu. Dia seneng Boa masuk TV gitu. Ada di mana, ada di YouTube ini, gue seneng gitu. Oke. Dan temen Boa nggak ada yang so akrab gitu sih, alhamdulillah. Cuma kalau yang minjem duit ada kadang. Pasti, Iya. itu mah pasti. Udah pasti sih. Tapi yang pansos-pansos gitu ada nggak? Enggak sih. Enggak. Enggak, kalau temen biasa aja temen Boa. Cuman norak sih kalau misalnya Boa syuting kayak sama Kak Michelle ya. Nah kebetulan emang teman sekolah Boa tuh pada ngefans banget sama dia. Oke. Kayak Boa minta bikin video dong Kak Michelle buat ngucapin ulang tahun gitu. Oh iya pasti. Padahal lah ulang ya. tahunnya dia udah kelewat. Buat tahun depan gitu nggak apa-apa gitu. Yang penting ada stok. Iya. Ada stok ucapan gitu Yang lah ya. penting dia bangga diucapin misalnya Judit gitu, kayak nanya-nanya Boa gimana itu sama artis syuting gini gimana gitu. Terus kena lampu lu, muka lu geter nggak gitu-gitu lah pokoknya. Muka geter, ya Allah kayak stick PS. Iya kayak dia nanya-nanya gitu, kayak nanya-nanya pengen tahu di dunia industri, dunia stand up, di dunia syuting tuh kayak gimana Oke. gitu. Kadang kayak gitu sih, nggak yang pansos gimana-gimana, enggak Nah, Pak. tapi kan Boa nih sekarang dikenal sama banyak orang, main sinetron, stand up juga. Emang nggak ada cowok-cowok yang ngedeketin atau gimana sih? Ada mah ada Bang. Cuman kan Sombong. ya ada dong, masa nggak ada Sombong. pisan, berarti saya lebih kalah dari mecin dong, gitu aja lah. Masa saya kagak. Ada gitu Bang, ada yang deketin, cuman kayaknya nggak serius. Kan Boa udah 21 tahun nih. Iya. Kalau waktu masih sekolah SMA sih oke-oke aja gitu, pacaran ya udah pacaran putus nggak apa-apa gitu. Kan kalau sekarang niatnya bukan nyari pacar tapi nyari jodoh Bang, nyari yang Emang udah ngebet nikah? enggak sih, enggak ngebet. Karena sebenarnya Boa juga emang belum mau nikah. Lagian juga kalau misalnya Boa pacaran sekarang, pasti udah ada tuntutan nikah dong. Iya. Pasti orang kayak, di ini bocah pacaran mulu, kapan nih nikahnya? Pasti kayak gitu. Jadi mendingan, ya udahlah Boa enakan kayak gini sendiri, bebas. Tapi pengennya karakter cowok yang seperti apa yang tipenya Boa untuk jadi suaminya Boa nanti? Kayak Panji? Enggak dong, jangan.